materi yang berlanjut gitu. Nanti kita juga bisa. Ini adalah untuk materi untuk UAS. Karena diperkirakan sekitar pertengahan April baru dilakukan UTS. Itu diumumkan karena terkait dengan proposal dari kakak-kakak yang sudah mengajukan proposal. Jadi supaya bisa bersamaan. Baiklah, saya akan share materi karena saya sudah kirim oleh tadi materinya mengenai pasang surut dan elevasi bangunan pantai. Satu mana dia? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya, kita mulai ya. Jadi materinya adalah pasang surut dan elevasi mercu bangunan pantai. Ini terkait dengan bangunan-bangunan yang ada di pantai dan naik turunnya permukaan air laut. Ini terkait sekali. Yang pertama kita ke pasang surut dulu. Pasang surut itu adalah berupa gelombang yang digolongkan ke dalam gelombang di laut dangkal. Jadi karena panjang gelombang itu jauh lebih besar dari kedalamannya. Anda bayangkan periode gelombang pasang surut itu minimal dia 12 jam. Kalau 12 jam kalau kita ukur panjang gelombangnya, L0-nya adalah GT kuadrat per 2V. Jadi sangat panjang sekali. Karena T-nya dalam detik. Jadi kalau 12 jam berarti 12 jam kali 3.600 detik. Karena bayangkan dia pasang surut ini akan menggerakkan permukaan air dari atas sampai dasar laut. Muka air ini akan bergerak. Sama dengan gelombang tsunami. Nah, gelombang pasang surut itu adalah gelombang fluktuasi muka air yang disebabkan oleh gaya tarik menarik antara planet bumi dan planet-planet lain, terutama dengan bulan dan matahari. Jadi yang mempengaruhi dominan di dalam gelombang pasang surut, karena kita tahu permukaan bumi itu dipenuhi oleh air, sehingga terjadi fluktuasi muka air. Memang beberapa planet akan mempengaruhi, tapi dominan dari pasang surut ini dipengaruhi oleh pergerakan atau posisi dari bulan dan matahari terhadap bumi. Pasang surut termasuk gelombang panjang atau sering disebut dengan gelombang di laut dangkal, jadi long wave atau gelombang di laut dangkal. Yang periode gelombangnya berkisar angka 12 sampai dengan 24 jam. Jadi kalau Anda melihat pasang surut di laut, terutama kalau di daerah khatulistiwa yang lebih banyak dipengaruhi oleh gaya tarik bulan, itu mempunyai periode 12 jam. Jadi dalam satu hari Anda bisa melihat air pasang dan air surut itu 2 kali dalam satu hari atau dalam 24 jam. Nah, ini ekstrim bisa lihat adalah pada saat mendekati bulan penuh atau bulan mati. Nah, pasang surut ini gelombang pasangnya berdasar air pasang disebut dengan high tide, jadi muka air tinggi, dan lemahnya disebut dengan air surut atau low tide. Nah, persamaan gelombang pasang surut ini dari persamaannya diperoleh bahwa set T adalah set 0 ditambah dengan jumlah dari AI cos 2pi per TI minus PI dari I ke N. Jadi set T itu adalah suhu air pada saat T, pada saat kapan itu,
Sur signal adalah air referensi ukur dari datum. Biasanya low water nip. AI amplitudo masing-masing konsisten harmonik, jadi ada amplitudonya. Kemudian periode masing-masing adalah TI. TI selisih fase masing-masing konsisten harmonik. N adalah jumlah komponen pasang surut. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa komponen pasang konstituen gelombang pasang surut tercatat 7, memang ada sebenarnya 11. Tapi yang terpenting adalah 7 di sini. Misalnya untuk simbol M2, itu periodenya adalah 12,42. Itu disebut dengan semi diurnal, jadi pengaruh bulan lebih banyak, moon, S2. Amplitudonya adalah 100%, jadi 12,42 jam. Sedangkan yang pengaruh oleh matahari adalah S2 atau main solar semi diurnal. S2 itu adalah 12 jaman. Lunar elliptic semi diurnal M2 adalah 12,66. Amplitudonya 20%, pengaruhnya. Lunar solar semi diurnal K2. Jadi ada M2, S2, N2, K2, K1, O1, P1. Ini adalah komponen-komponennya. Nah, untuk mencari apakah dia jenisnya semi diurnal tide atau campuran mix tide, itu kita pakai adalah bilangan posal namanya, F bilangan posal. Itu adalah AKI, jadi amplitudo di komponen dari lunar solar diurnal ditambah dengan AO1, jadi AK1 ditambah AO1 dibagi dengan AM2 ditambah AS2. Ini adalah komponen-komponen dari bilangan posal tadi. Sehingga bila mana bilangan posalnya lebih kecil dari 0,25, itu disebut dengan pasang harian ganda atau senil diurnal tide. 2 kali pasang, 2 kali surut dalam 1 hari berturut-turutan. Jika F lebih besar dari 3,0, pasang harian tunggal atau diurnal tide. 1 kali pasang, 1 kali surut di dalam 1 hari. Ya, jika pasangan bilangan posalnya adalah antara 1,5 sampai 0,25, itu pasang campuran condong ke harian ganda. Dan jika bilangan posalnya lebih kecil dari 3 dan lebih besar dari 1,5, itu pasang campuran condong ke harian tunggal. Nah, istilah-istilah pertemuan ini kita lihat bahwa yang disebut dengan mean high water spring itu adalah MHAWS adalah Z0 plus AM2 ditambah AS2. Jadi ini AM2-nya plus amplitudo di S2-nya. Amplitudo lah tinggi gelombang dipengaruhi oleh semi diurnal tide. Dan seterusnya ini ada high water spring, low water spring, high water low tide. Dan dalam jenis-jenis pasang surutnya, sehingga kita bisa lihat di dalam ketentuan pasang surut itu adalah beberapa grafik yang kita buat. Jadi kalau dia semi diurnal tide, jadi pasang harian ganda, itu adalah kita akan mendapatkan dalam 1 hari itu adalah 2 kali titik pasangnya dan 2 kali titik surutnya. Ini yang grafiknya lebih sini adalah dipasang, kemudian di sini surut, dipasang lagi, di sini surut. Nah, sedangkan harian gandanya dia bisa seperti ini. Jadi campurannya. Kemudian tunggalnya adalah dalam 1 hari kita hanya mendapatkan 1 kali pasang dan 1 kali surut. Jadi beda-beda grafik. Nah, bagaimana proses dari teori pasang surut tadi? Karena kita dianggap bahwa permukaan bumi itu dipenuhi oleh air laut.
Nah, secara periodik dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari. Jadi gaya yang kita jadikan adalah hukum Newton 2. F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Di mana F itu adalah gaya tarik menarik antara planet, kemudian G itu adalah koefisien gravitasinya. M1 adalah massa dari bumi, M2 adalah massa dari bulan, R-nya itu adalah jarak dari bumi dan bulan. Nah, komposisi ini kalau misalnya bumi dan bulan dan matahari segaris, maka pasang surutnya itu adalah pasang surut maksimum, pasang yang maksimum. Tapi kalau dia posisinya seperti ini, bumi, bulan, matahari, dia adalah pasang surut ini. Tapi kalau posisi matahari dan posisi bulan saling tidak lurus, maka dia akan pengaruhnya adalah seperti itu. Jadi permukaan bumi ini kan tidak, karena dia berputar terhadap suhunya, demikian pula bumi diputari atau bulan mengitari matahari selama 29 hari, dan bumi dan bersama-sama bulan mengitari matahari selama 365 hari. Jadi posisinya terus setiap saat berubah. Jadi ada pada saat bulan penuh atau pada saat bulan mati, itu adalah mencapai pasang surut yang maksimum dalam periode itu. Tapi dalam satu tahun dia akan mempunyai posisi yang agak ekstrim, jadi tidak mempunyai pasang surut yang tertinggi. Nah, dalam 29 tahun juga akan terjadi pasang surut yang paling tinggi. Gitu. Ada mungkin akan melihat suatu saat air laut itu surut sekali, kemudian pasang sekali. Ini ada penentuannya dengan teori Admiralty tadi. Nah, kenapa kita perlu menentukan pasang surut? Itu adalah untuk merencanakan elevasi bangunan pantai, seperti dermaga, tanggul laut, breakwater, dan sebagainya. Jadi kita harus menentukan karena apakah nanti bangunan pantai atau daerah yang kita bangun di pantai itu terlimpasi atau tidak dengan air laut. Nah, itu tergantung sekali dengan nilai-nilai pasang surut tadi. Jadi kita harus tahu nilai pasang surutnya berapa, kemudian nilai muka air yang lainnya. Itu adalah penggunaan dari pasang surut tadi. Nah, ini adalah komponen-komponennya, periodenya, kemudian tadi sudah dijelaskan air dari dalam dan sebagainya. Nah, cara pengukurannya ada secara manual, yaitu dengan mengukur secara langsung pengukuran minimal selama 15 hari. Kita mengamati fluktuasi muka laut setiap jam, juga bisa setiap 30 menit. Nah, dari grafik itu kita bisa memperoleh nilai pasang surutnya. Kemudian kita hitung dengan ada dua cara, dengan metode least square dan metode Admiralty. Nah, ini kira-kira ini adalah salah satu penampilan dari software dari K-Side. Jadi kita tinggal menginput grafiknya sehingga ada koreksi terhadap hasilnya. Jadi S-nya berapa, amplitudenya berapa, sehingga nanti akan ada, kita bisa melihat elevasi dari rata-rata muka air surut. Nah, ini adalah beberapa aktivitas dari pengukuran pasang surut. Kemudian ada yang disebut dengan submersible pressure transducer atau HOBO disebut. Nah, kita tempatkan dia di dasar perairan, sehingga kita tidak memerlukan secara periodik mencatatnya, tetapi ya tetap saja harus ada pengawasan atau dititipkan kepada nelayan tempat atau pengawas tempat. Nah, ini biasanya simpel. Jadi alat ini berupa
agak simpel begini, kemudian ditempatkan di suatu tempat di dasar laut, kemudian kita ukur beda elevasinya dengan BM yang kita tentukan dulu. Jadi titik referensi di sini berapa sih bedanya dengan membawa fail skill, jadi papan duga tadi. Di penyelamnya di sini kita bisa memasangnya di sini. Jadi kita bisa tahu selisih dari dasar penempatan dan BM yang kita tentukan. Sehingga nanti akan kita bisa hitung balik lagi bahwa berapa sih elevasi patok atau elevasi tempat kita ini. Ini adalah posisi dari teodolitnya. Yang kita bisa mengukur ini teodolitnya diukur, kemudian penyelamnya akan menyelam di sini. Paling-paling bisa ditempatkan di kedalaman supaya tidak di gelombang pecah di kedalaman 5 atau 4 meter lah. Memang lebih dalam lebih bagus, tapi nanti kan mengukurnya agak susah, mengukur beda elevasi. Ini adalah salah satu hasil dari pengukuran surut tadi. Ini di Sumatera. Nah, tentu saja nanti akan ada posisi elevasi pasang surutnya terhadap papan duga. Nah, ini adalah lokasi pengamatannya di Dermaga Manggis, Labuan Lamuk, di Karangasem. Jadi kita bisa menentukan pasang surutnya. Jadi ada MSL, min sea level. MSL itu adalah min sea level. Kemudian MLWL adalah min low water level, jadi surut. MLWS adalah min low water tip, lebih surut. Kemudian low water level, jadi posisi air laut tersurut di low water level. Jadi ada MLWL, ada MLWS. Kemudian ada min high water level, jadi tinggi muka air rata-rata pada saat pasang. Kemudian min high water snip, jadi ada penambahannya. Kemudian di sini adalah min high water level. Jadi kalau kita lihat di sini pasang surut di sini bedanya adalah antara 2,61 plus 0,75. Ini adalah pencatatan skill-nya. Itu sekedar dari posisi elevasi penting pasang surutnya, tetapi teori pasang surut sangat besar sekali. Jadi kalau dijelaskan bagaimana menentukan dan suatu titik dengan elevasi altitude berapa gitu, itu sangat panjang dan memerlukan waktu yang sangat banyak. Tapi minimal Anda mengerti pasang surut itu seperti apa, penyebabnya bagaimana, angkanya seperti apa. Memang di dalam perencanaan bangunan pantai, pasang surut ini berperanan penting untuk menentukan elevasinya. Kemudian biasanya para nakoda juga untuk menentukan kedalaman air di kolam pelabuhan juga dibekali dengan pasang surut tadi. Sebelum saya lanjutkan mengenai pasang surut ini, ada yang perlu didiskusikan atau mungkin ada yang bertanya kira-kira. Karena ini sering sekali pada saat ada ujian akhir malah tidak mengerti pasang surut. Jadi kita bisa rangkum pasang surut itu disebabkan oleh adanya gaya tarik-menarik antara bumi dengan planet-planet lain di angkasa luar. Planet-planet itu yang paling dominan pengaruhnya adalah bulan dan matahari. Karena itu yang paling bulan karena dia paling dekat, matahari karena dia masanya paling besar. Kenapa? Gaya tarik-menarik antara
salah suatu benda atau planet itu adalah M1, F-nya adalah G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Jadi pengaruh faktor massa itu sangat besar sekali. Karena di antara tata surya ini, matahari mempunyai volume yang sangat besar. Memang ada pengaruh planet lain, tetapi kecil dia pengaruh. Kemudian ada komponen-komponen dari pasang surut itu tadi. Ada komponen N2, S2, O2, O1, K1, S1, dan sebagainya. Itu komponen. Sehingga nanti di sana kita bisa melihat apa namanya bilangan kausal tadi, bilangan kausal. Bilangan kausal jika F sama dengan atau lebih kecil 0,25 disebut pasang harian ganda atau semi diurnal tide. Semi diurnal tide, pasang harian ganda. Jika F-nya bilangan kausalnya lebih besar dari 3,0, itu pasang harian tunggal atau diurnal tide. Jadi ada semi diurnal tide, ada diurnal tide. Nah, jika F-nya lebih kecil dari 1,5, lebih kecil dari 1,5, lebih besar dari 0,25, itu adalah pasang campuran condong harian ganda. Ada semi diurnal tide. Kemudian jika F-nya lebih kecil dari 3,3 dan besar dari 1,5, itu adalah pasang campuran condong ke harian tunggal atau diurnal tide, mix diurnal tide. Itu yang penting. Nah, bagaimana cara pengukurannya? Ada secara manual, kita mencatat apa namanya fluktuasi air selama minimal 15 hari dan biasanya 30 hari. Ada juga dengan cara otomatis dengan pressure apa namanya submersible pressure transducer. Saya sebut dengan hubur. Nanti ada saya lupa gitu ya, nanti ada. Itu kira-kira apa namanya yang disebut dengan pasang surut. Nah, kita sekarang lanjutkan ke elevasi muka air. Kita tahu bahwa elevasi muka air laut itu berubah setiap saat. Nah, bagaimana kita menentukan secara pasti? Berapa sih maksimum ketinggian yang bisa dicapai dari suatu permukaan air laut dan berapa minimumnya? Nah, beberapa proses alam ini adalah membentuk muka air. Jadi variasinya membentuk air laut. Yang pertama adalah gelombang tsunami, kemudian gelombang badai atau sunset, kemudian wave set up, dengan wave set up, jadi kenaikan muka air laut karena gelombang, kemudian wind set up, jadi permukaan air laut karena hembusan angin, kemudian adanya pemanasan global atau sea level rise akibat dari efek rumah kaca, kenaikan temperatur permukaan bumi secara apa namanya dalam jangka waktu panjang karena pengaruh dari perubahan muka air. Kemudian ada pasang surut dan terakhir adalah run up dan run down. Jadi inilah yang mempengaruhi variasi dari muka air laut tadi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tsunami. Nah, tsunami ini adalah suatu gelombang yang bisa disebabkan oleh adanya gempa bumi, jadi kemudian longsornya suatu dasar permukaan laut, itu bisa menyebabkan tsunami. Kemudian pergeseran kerak bumi, kita tahu bahwa permukaan bumi ini terdiri dari beberapa lempeng. Ada lempeng Eurasia, ada lempeng Australia, ada lempeng Pasifik, lempeng macam-macam lempeng-lempengnya. Nah, inilah yang bergerak setiap saat dan saling menekan. Nah, pertemuan antara lempeng satu dengan lempeng lain itu akan menyimpan energi.
energi inilah kalau pada suatu saat tidak bisa ditahan lagi oleh lempeng bumi ini, dia akan dilepaskan. Nah, lepasan ini menyebabkan terjadinya pelipatan atau longsornya permukaan dasar laut. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya perpindahan suatu massa air yang sangat besar, yang kita sebut dengan tsunami. Di gelombangnya tingginya bisa antara setengah meter sampai 30 meter bisa sampai. Periodenya beberapa menit sampai 1 jam. Nah, kalau kita bayangkan misalnya tsunami itu terjadi di kedalaman 1000 meter, kita tahu bahwa kecepatan atau cepat rambat dari suatu gelombang di laut dangkal adalah C akar G kali D. Akar dari G kali D. Karena anggap 1000 kali D-nya, anggap G-nya anggap 10 meter per detik kuadrat, kemudian di dalamnya 1000 meter, maka dia akan mempunyai kecepatan sekitar akar dari 10.000 meter per detik kuadrat. Itu sekitar kalau kita konversi ke dalam kilometer per jam, itu hampir 300 kilometer per jam. 300 lebih lah. Anda bayangkan kecepatan 300 km per jam itu ya sama dengan kecepatan maksimum yang diperoleh dari Formula 1 atau mungkin juga Grand Prix yang ada yang kemarin di Lombok, Mandalika itu. Nah, itu kecepatan kalau Anda bayangkan pesawat udara itu mau take off, itu memiliki kecepatan 300 km per jam. Jadi dia mempunyai kecepatan tsunami ini 300 km per jam. Nah, kita bayangkan kalau misalnya lipatan atau lempeng, pertemuan lempengan, katakanlah di Laut Selatan, katakan di selatan Pulau Jawa, Sumatera, bagian timur dan sebagainya, itu sekitar antara 1000 meter, 1 kilo sampai 300 meter. Nah, kalau itu kita lihat, maka dalam waktu sekitar 40 menit, 30 sampai 40 menit, tsunami ini sudah sampai di pantai. Nah, kita tahu bahwa energi yang terkandung di dalam suatu gelombang itu mempunyai hukum kekalan massa. Jadi kalau dia di kedalaman saja, misalnya pada saat dia dibangkitkan di tengah laut itu punya kedalaman setengah meter, maka sampai di pantai dia bisa mencapai sampai ketinggian 6 meter. Dan misalnya kalau waktu Aceh itu tsunami-nya sampai 20 meter. Di Jepang, tsunami Jepang waktu ini adalah 30 meter. Anda bayangkan tinggi gelombang 30 meter mencapai di pantai. Nah, ini akan menarik dulu massa air besar. Jadi dengan ditandai dengan banyaknya air laut yang langsung surut ketika dan surutnya sangat ini, kemudian ada titik-titik hitam datang dari tengah laut. Nah, itulah yang disebut dengan tsunami. Seluruh kolom air dari permukaan sampai dasar bergerak ke segala arah. Di pembentukannya, di lokasinya itu antara setengah sampai 1 meter. Jadi ini agak susah diramalkan kapan terjadinya, berapa terjadinya, dan bagaimana proses ini. Nah, ini di dalam perhitungan atau istilahnya peramalan dari tinggi gelombang di dalam perencanaan itu diabaikan, dianggap sebagai bencana alam atau force majeure. Agak susah. Katakanlah Jepang yang sudah seringkali mengalami gempa tsunami, kemudian sudah siap dengan tanggul-tanggul. Nah, tanggul yang direncanakan misalnya seperti pengaman dari pembangkit listrik tenaga nuklir dan sebagainya itu sudah dianggap aman. Tapi yang terjadi apa? Tsunami-nya jauh lebih besar lagi dari apa yang diramalkan. Sehingga memang terjadi
bencana di sana. Tapi Jepang karena dia sudah biasa atau sudah sering mengalami gempa dan tsunami, maka korban itu sangat sedikit sekali. Bayangkan di gempa Aceh, gempa tsunami Aceh itu tingginya cuma 20 meter. Dibandingkan dengan gelombang tsunami di Jepang waktu ini tingginya 30 meter. Jadi korban jiwa itu sangat kecil sekali di Jepang, hanya salah ribuan. Tapi kalau di Aceh berapa? Sekitar 300.000. Infrastruktur betul-betul tidak berfungsi sama sekali. Itu bedanya. Karena mereka negaranya sudah siap dengan mitigasi bencana tsunami. Tapi tidak apa itu adalah bencana alam yang tidak bisa kita prediksi. Cuma kita hanya bisa mengantisipasinya dengan mitigasi. Misalnya dengan membuat jalur-jalur evakuasi dari pantai untuk menuju sana. Kita punya waktu hampir sekitar 40 menit untuk pergi dari bibir pantai ke bukit atau ke tempat ketinggian yang aman. Kemudian membuat gedung-gedung, sebenarnya harusnya gedung-gedung di pinggir pantai itu adalah berbentuk pilar-pilar atau kolom-kolomnya berbentuk bulat, sehingga tidak melawan gaya drag force-nya dari gelombang tsunami. Dan di bawahnya harus sesuatu yang terbuka, gitu. Tidak masif dia. Kalau masif dia akan menahan gaya gelombangnya, apapun itu dia tidak bisa melawannya. Kemudian kita ke kenaikan muka air yang kita perhitungkan, misalnya ke tinggi gelombang akibat adanya badai atau sering disebut dengan wave setup. Wave setup ini karena gelombang terus secara terus-menerus mengalir atau menuju pantai, sehingga akan terjadi perbedaan elevasi antara di tengah laut dengan di pinggir pantai. Nah, dari penelitian, maka wave setup ini hitungannya adalah SW sama dengan, jadi wave setup ini diset dengan SW 0,19 dikalikan dengan 1 minus 2,82 dikalikan dengan akar dari HB per GT kuadrat dikalikan dengan HB. Jadi di sini tetap kita harus menghitung gelombang pecahnya di mana, periodenya gelombangnya berapa, dan itu bisa kita lihat. Kita bisa menghitung perbedaan elevasi di tengah laut dan di pinggir pantai. Jadi SW itu adalah perbedaan air lautnya. Nah, inilah yang menyebabkan jika pada saat badai itu adalah karena tinggi gelombangnya besar, maka beda elevasi di pantai dengan di laut sangat besar. Kita lihat AB-nya tidak besar, tinggi gelombang pecahnya. Tapi pada suatu saat setelah badai itu reda dan gelombang itu kecil, maka masa air yang berbeda tadi akan dikembalikan ke tengah laut. Yang kita sebut sering adalah dengan adanya arus recurrent tadi. Jadi menimbulkan arus recurrent, arus tidak lurus pantai. Jadi inilah yang sering menyebabkan terseretnya para penikmati pantai, jadi berenang di pantai, apabila bentukannya itu adalah memungkinkan terjadinya recurrent. Recurrent itu terjadi karena adanya konsentrasi energi, misalnya di suatu teluk begitu, jadi konsentrasi energi di sana, sehingga akan terjadi pengembalian massa air pada saat gelombang itu reda. Sehingga biasanya terjadi
pada saat badai itu sudah reda. Nah, itu untuk menghitungnya adalah dengan rumus ini tadi. SW PWIP setup sama dengan 0,19 dikalikan dengan 1 minus 2,82 akar dari HB per meter kuadrat dikalikan dengan HB. Ini adalah rumus untuk menentukan WIP setup. Kemudian untuk merumuskan wine setup atau perbedaan muka air laut akibat dari hembusan angin, itu adalah pengaruhnya adalah dari intensitas wine, jadi intensitas angin itulah CW kali RU kali RA kuadrat per GD. Itu WS adalah IW R per 2. Nah, ini biasanya agak jarang dihitung karena sudah menghitung WIP setup. Cuman kalau memang anginnya di sana tinggi, maka bisa dihitung juga. Kemudian subset, ini yang pengaruh dari perbedaan elevasi muka air laut akibat dari adanya badai, subset, tekanan badainya. Subset dihitung dengan rumus G pangkat 0,50 dikalikan H0 kuadrat kali T dibagi dengan 64 pi dB pangkat X. Nah, dB itu adalah kedalaman gelombang pecah. Di subset ini dihitung dengan ini. Kemudian pemanasan global, nah karena kita tahu ada peramalan tinggi gelombang itu semakin tahun semakin besar. Cuman sekarang dari data yang ada itu prediksinya ada tinggi, ada perkiraan terbaik. Makanya kalau kita misalnya bangunan pantai itu sampai 2050 diperkirakan, maka 2050 kita tarik ke tengah sama dengan ini, memotong garis perkiraan terbaik itu di bawah lurus ke sebelah kiri, kita akan mendapatkan kenaikan muka air laut itu sekitar ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 0,30 cm. Jadi katakanlah perencanaan kita di tahun 2022, kemudian sampai ke sekitar itu akan mengalami kenaikan sampai 30 cm. Itu yang peramalan dari akibat dari adanya sea level rise, kenaikan muka air laut karena pemanasan global. Pasang surutnya ini bisa pasang seperti ini. Ini adalah pasang surut semi diurnal tide. Kemudian pemanasan surut bersama dengan gelombang. Run up nilainya adalah seperti ini. Jadi apabila kita mendapatkan iri badan nomornya, IR-nya lebih kecil dari 2,5. Jadi rumus iri badan nomor itu adalah ini tangan theta akar dari H0 per N0. Nanti kita contoh soal, baru kita mengerti. Jadi run up itu adalah iri badan nomor kali AI. Jika IR-nya lebih kecil dari 2,5. Atau iri badan nomornya lebih kecil. IR adalah tangan theta per akar dari H0 per N0. Apabila IR-nya lebih kecil dari 2,5 dan lebih besar dari lebih besar dari 2,5 dan lebih kecil dari 425, maka run up nilai run up itu adalah 3,25 minus 0,31 kali R dikali A. Nah, jika ini pada nomor lebih besar dari 425, maka run up adalah 2 kali A. Nah, kemudian yang rundown, RD itu rundown. Ini rundown kita tidak begitu dipentingkan karena kita mementingkan adalah elevasi tingginya, bukan elevasi rendah. Tapi bisa juga kita hitung berdasarkan pendekatan. Iri badan nomor lebih besar dari 425, rundownnya adalah. Jadi yang disebut run up itu adalah pada saat gelombang ini pecah, kemudian naik ke pantai, melewati muka air rata-ratanya disebut dengan run up. Kemudian dia kembali, muka airnya kembali, tapi dia tidak kembali di seawater levelnya, di muka air laut rendah, tapi dia turun lebih rendah dari air laut yang ada di tengah. Ini disebut dengan run down, RD. Ya.
Ya. Sehingga nilai ini, nah ini adalah penggunaan grafiknya. Ini yang pertama diambil dari rumus yang ini. Jadi kita lihat apabila run up ini adalah epsilon ini adalah apa namanya? Ini barang nomornya adalah sama dengan akar dari tangan theta dibagi dengan akar dari L1 L0. Jika mendapatkan nilai 1 di sini ya naik run up adalah 1. Wah, nah ini batasnya adalah 25 di sini. Itulah ini rumus ini dipakai grafik seperti itu. Aplikasinya seperti itu. Ini adalah beberapa jenis struktur yang kita bisa hitung nilai run up dan nilai run down. Nah, inilah kira-kira elevasi mercu dari suatu bangunan. Kita anggap seperti ini adalah elevasi pantainya. Jadi elevasi mercu itu adalah jumlah dari sea level rise, kenaikan muka air laut akibat dari pemanasan global. Nah, ada pilihan dari storm surge atau wind setup. Jadi ada pilihan dari badai atau hembusan angin. Storm surge rumusnya adalah tadi sudah ada. Kemudian ada wave setup. Jadi ada nilai wave setup. Kemudian ada nilai run up, ada nilai pasang surut. Dan ini hanya kemudian disebut dengan LWL ini kita bisa mengenai. Jadi misalnya LWL kita anggap 00, maka di sini misalnya jumlah total surut ini adalah misalnya pasang surut sama dengan 2 meter, run up sekian, nah di sini akan ada. Inilah suatu elevasi yang beda dari sini. Inilah yang membedakan. Sehingga kalau Anda pernah jalan-jalan di pantai, ada bangunan pantai, misalnya revetment atau tumpukan batu yang ada di pinggir pantai dibuat itu, maka elevasi puncaknya di tempat Anda berjalan tadi itu adalah sudah diperhitungkan seperti ini. Itulah yang menentukan elevasi dari mercu bangunan. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan untuk elevasi mercu dari suatu bangunan pantai. Jadi faktor-faktornya adalah sea level rise atau kenaikan muka air laut akibat pemanasan global, kemudian ada badai atau hembusan angin, salah satunya storm surge atau wind setup, kemudian ada wave setup, jadi kenaikan perbedaan muka air laut akibat adanya hantaman gelombang secara kontinu ke pantai, kemudian ada akibat dari run up gelombang, jadi pendakian gelombang, run up gelombang, kemudian ada dari nilai pasang surut. Itu yang menentukan faktor-faktor peramalan dari elevasi muka air laut. Nah, untuk tsunami itu dianggap dia bencana alam atau force majeure. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf, contoh soal belum saya bisa kerjakan karena minggu-minggu lalu ini yang sudah lalu ini kesibukannya sangat padat. Di samping ada acara adat termasuk hari Rabu nanti terakhir, juga karena acara kegiatan kemarin pengabdian masyarakat di di Pancasari tadi, dan ada acara BOF-nya itu. Jadi datang di sana kondisi saya kurang bagus, jadi perlu istirahat. Tidak lupa menyiapkan contoh-contoh soal karena saya janji ada akan menjelaskan contoh soal. Tapi setelah saya diskusi dengan Bapak WD1, katanya nanti terjadwal UTS-nya
sehingga bahannya nanti bisa kita ulangi lagi, kita rangkum di seminggu sebelum UTS. Ada yang bertanya kira-kira? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu sekian. Jadi untuk besok nanti akan saya share materinya. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya akan akhiri. Jadi jangan lupa kepada korbannya untuk mencatat atau melaporkan peserta yang tidak hadir hari ini untuk bisa didata di Google Form-nya. Terima kasih atas partisipasi Anda mengikuti kuliah hari ini, dan kuliah ini akan tutup dengan ucapan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Terima kasih, Pak.